Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyihil mustafa Sayyidina Muhammadin wa huwa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Dari nikmat yang kecil sampai yang besar, yang kita minta maupun yang tidak, yang nampak secara zahir maupun yang tak nampak, mari kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menambah kualitas sekaligus kuantitasnya. Bersalawat kita ke Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya juga mengajak kita semua, mari berusaha mengamalkan sunnah-sunnah dan ajarannya, menjadikan Rasulullah sebagai qudwatul hasanah. Sekaligus mari kita melazimkan lisan kita untuk senantiasa bersalawat. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah hari kiamat tidak hanya dapat syafaat, mudah-mudahan satu surga kita dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengambil berkah ilmu yang Allah berikan, kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pagi ini, kita akan bahas kesalahan-kesalahan orang-orang yang berpuasa, sebagaimana flyer yang sudah disebar di media sosial kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin Ramadan kita sukses, paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus punya persiapan. Ini penting. Masuk Ramadan tanpa persiapan, takutnya Ramadan kita tidak maksimal, bahkan bisa jadi gagal. Mirip-mirip dengan orang mau bertanding gak punya persiapan, mau ujian gak belajar, mau tes apapun gak pakai persiapan, gagalnya besar banget itu kemungkinannya. Begitu juga dengan Ramadan. Maka disinilah pentingnya kita punya persiapan. Biasanya ulama mengajarkan kita paling tidak ada 4 persiapan yang harus kita persiapkan. I'dadul qalbi, yang pertama mempersiapkan hati. Hati yang siap menyambut Ramadan, insya Allah akan mudah untuk beribadah. Tapi sebaliknya, hati yang belum siap atau tidak siap menyambut Ramadan, berat melakukan amaliyah Ramadannya. Yang kedua, i'dadul ilmi, persiapan ilmu. Ini juga penting, karena Ramadan adalah ibadah. Ibadah hanya Allah terima dari orang-orang yang berilmu. Yang ketiga, i'dadul jismi, persiapan fisik. Karena Ramadan ibadah yang membutuhkan kekuatan secara fisikly. Orang-orang yang fisiknya lemah tidak wajib berpuasa. Kalaupun dia berpuasa, biasanya tak maksimal ibadahnya. Jangankan kita sakit, Bapak Ibu, kita sehat saja kadang malas kita ngaji. Kita sehat saja malas kita berangkat sholat berjamaah, malas kita tahajud, apalagi sakit gitu. Makanya harus jaga kesehatan. Pola makan, jangan makan sebasing. Pola istirahat, jangan nuaige begadang. Pola apa lagi Pak? Olahraga sesekali perlu itu, ya. Karena tubuh kita ini harus berolahraga. Benar kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, sehat, khair, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih Allah cintai, minal mu'minid dha'if, dari seorang mukmin yang sakit-sakitan. Jamaah yang dimuliakan Allah, persiapan yang tak kalah pentingnya adalah
i'dadul mali, persiapan harta. Bukan untuk beli takjil, bukan beli baju baru, bukan. Persiapan harta ini supaya Ramadan kali ini zakat, infak, sedekah kita lebih banyak dan lebih tepat sasaran. Misal berapa target zakat, infak, sedekah kita tahun ini? Taruhlah misalkan kita targetkan untuk di luar zakat ya, sedekah dan infaknya mungkin 4 juta. Berarti per pekannya kita mesti mendistribusikan 1 juta ke pos-pos tertentu, ke masjid 1 juta misalkan, ke anak yatim 1 juta, ke pesantren 1 juta, atau mungkin juga ke pembangunan masjid dan seterusnya. Yang kedua, mulai mencari kemana saja nih objek sedekah kita. Saya berkali-kali menyampaikan di sini, orang beriman tuh cerdas dalam bersedekah. Tidak sebasing sedekah, Pak. Ya, karena kalau kita bersedekah itu kita pengen bukan hanya dapat pahala, tapi pahalanya mengalir. Nah, itu yang disebut dengan sedekah jariah. Bersedekah ke fakir miskin, pahala dapat, tapi berhenti sampai ialah enggak. Tapi kalau kita bersedekah ke para penghafal Quran, ya, kepada lembaga-lembaga dakwah, masjid yang kajiannya hidup seperti kita ini, uang kita dipergunakan untuk dakwah, untuk umat, ya, untuk memperjuangkan agama Allah, sampai kiamat ngalir pahala sedekahnya. Lalu yang kedua, yang mesti kita lakukan kalau pengen Ramadannya sukses, selain punya persiapan, yang kedua, kita mesti menghindari atau meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam berpuasa. Nah, berikut ini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang dalam berpuasa. Kesalahan yang pertama dan yang paling utama adalah puasa tanpa ilmu tadi. Nah, ini salah banget. Ya. Mengapa? Karena ilmu ini menjadi syarat, salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita. Fudail bin Iyad rahimahullah ketika menafsirkan Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati kan. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat siapa di antara kita yang amalnya bagus, ahsanu amala. Nah, ketika beliau menafsirkan apa itu makna ahsanu amala, beliau mengatakan amal yang bagus itu 2 syaratnya. Akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang ikhlas dan amal yang benar. Ikhlas itu urusannya dengan Allah. Orang yang ikhlas berlepas diri dari penilaian manusia. Sudah tidak ada harapan lagi kepada penilaian manusia. Itu orang yang ikhlas. Kalau kata Ali, dipuji tidak tambah semangat, dicaci maki, dihina, tidak hilang semangat. Lah benar-benar nggak ngaruh lagi, Pak, Bu. Tapi kalau kita masih terpengaruh dengan omongan orang ketika melakukan amal soleh, kebaikan, berarti kita belum ikhlas. Ya, jadi ikhlas itu benar-benar harus melepaskan pengharapan kepada penilaian manusia. Sebagaimana surah Al-Ikhlas. Kenapa Qul huwallahu ahad itu disebut Al-Ikhlas? Salah satu alasannya karena dia hanya berbicara tentang Allah. Dia tidak berbicara tentang manusia sedikit pun. Ya. Yang kedua, amal yang paling bagus itu setelah ikhlas, shawab. Shawab itu adalah benar. Nah, kalau benar ini urusannya dengan Rasulullah. Tidak mungkin amal kita benar kalau kita tidak mencontoh Rasulullah. Dan tidak mungkin kita bisa tahu bagaimana amal ibadahnya Rasul kalau kita tidak pernah belajar. Makanya menurut beliau, ilmu syarat kedua diterimanya amal. Dan di Ramadan, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kata Nabi kecuali lapar dan haus. Di antara penyebabnya karena puasanya tidak dengan ilmu. Maka saya mengajak kita semua, ayo Bapak Ibu, ya, dan saya rasa di masjid kita ini sudah mulai
banyak Ustaz kita membahas tentang Ramadan, ikuti. Dan tidak mesti di sini. Kita buka HP, ya nonton ceramah, mulai dengar-dengar ceramah tentang fikih puasa. Mana perkara yang membatalkan, mana yang tidak, ya. Mana yang boleh, mana yang tidak, gitu. Yang paling sering ditanya tuh biasanya, Ustaz, batal nggak kalau cium istri? Nah, batal nggak, Pak? Tergantung istri siapa lu. Kalau istri orang batal gitu. Nah ini contoh nih Pak. Tapi kalau istri kita nggak apa-apa Pak. Yang penting cipika-cipiki saja. Ya, saya bahkan sering mengatakan Rasulullah tuh kata Aisyah punya kebiasaan tak pernah beliau keluar rumah kecuali beliau peluk dan cium istrinya. Termasuk ketika mau ke masjid. Beliau wudhu dari rumah, cium peluk istrinya. Di masjid kata Aisyah, beliau tidak berwudhu lagi. Dalil ini yang dipakai oleh mazhab Maliki. Kalau wudhu bersentuhan suami istri tidak batal jika tidak ada syahwat. Ya. Mau ke masjid saya rasa ada dela Pak syahwat Pak. Lah nuah besar syahwat. Kalau ke masjid GAD. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ayo kita mesti belajar lagi supaya Ramadan kita tuh lebih mantap. Sholat juga sama. Jangan pernah kita sholat kecuali tahu ilmunya Pak. Karena ada hadis riwayat Imam Albani yang saya tiap kali bacanya jujur, kededet. Karena saya takut, saya termasuk. Innar rajula la yusalli sittina sanah. Nanti kata Nabi ada orang sholat di dunia 60 tahun. 60 tahun Pak dia sholat. Tidak mungkin dari bayi. Kita mulai sholat kemungkinan 10 tahun. Itu akil baligh. Berarti umur ini orang kemungkinan 60-70 tahun ke atas. Lalu Nabi mengatakan wa ma tuqbalu lahu salatun, tidak satu pun salatnya diterima. Sampai-sampai para sahabat sempat bertanya apa penyebabnya ya Rasul. Nabi menjawab la'allahu yutimur ruku' wa la yutimmus sujud wa yutimmus sujud wa la yutimur ruku'. Bisa jadi ruku'nya benar, sujudnya salah. Atau sujudnya benar, ruku'nya pula yang salah. Gerakan salat yang salah, salat tidak sah. Nah, berapa banyak orang salat modal semangat tapi tidak dengan ilmu. Berapa banyak juga orang yang berpuasa hanya modal semangat berpuasa tapi tidak dengan ilmu. Maka mari masih ada waktu ini untuk belajar 2-3 hari ke depan, pelajari lagi fikih-fikih puasa. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, orang yang berpuasa banyak hanya berpuasa zahirnya saja. Dia tidak berpuasa dengan makna yang sesungguhnya. Berpuasa zahir maksudnya dia hanya menahan lapar, menahan haus, dan menahan syahwat. Kalau secara makna puasanya sudah terpenuhi. Karena puasa secara bahasa artinya al-imsak. Menahan Pak. Apa yang ditahan? 3 memang paling tidak. Lapar, haus, sama syahwat. Yang seperti ini udah sah puasanya. Ya. Cuma ini puasa orang awam. Kebanyakan orang awam itu hanya berpuasa zahir. Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin membagi orang yang puasa itu pada 3. Pertama puasa orang awam, menahan 3 tadi Pak. Nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat. Tapi dia tidak menahan dirinya untuk bermaksiat. Dia tidak menahan lisannya untuk berkata kotor atau mencaci maki, termasuk membicarakan orang lain. Dia tidak menahan fikirannya untuk bermaksiat, suuzon dan berniat jahat. Bahkan mungkin dia tidak menahan dirinya untuk bermaksiat secara tubuh. Ya, mungkin mengambil hak orang lain secara zalim ketika berpuasa. Nah, ini puasa orang awam. Kebanyakan manusia. Yang kedua kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, puasa yang khusus. Kalau puasa yang khusus ini tidak hanya menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, tapi juga menahan diri dari maksiat. Nah, ini lebih naik lagi itu levelnya. Dan puasa yang paling bagus itu puasa yang sangat khusus. Bagaimana itu? Tidak hanya menahan lapar, nahan haus, nahan syahwat, dan tidak juga hanya menahan diri dari kemaksiatan. Dia memperbagus puasanya dengan banyak melakukan amal soleh dan kebaikan. Jangankan yang wajib, yang sunnah ge digawi Pak. Jangankan yang haram,
yang makruh saja dia tinggalkan. Nah, inilah puasa yang terbaik. Tinggal kita nanti nak milih puasa yang mana, Pak. Apakah kita hanya berpuasa secara zahir, atau kita mau menaikkan lagi derajat puasa kita? Dan pahala akan Allah berikan tergantung dengan tingkatan tadi. Kesalahan yang ketiga, orang yang berpuasa banyak yang tidak mampu menahan marah. Nah, ini banyak, Pak. Apalagi nanti Ramadan kan, biasanya tuh di perempatan, di lampu merah, di pasar-pasar itu banyak macet. Nah, itu kadang banyak orang ribut, ya. Nah, jangan, ya. Dalam berumah tangga juga sama. Sampaikan sama istri, ya. Kalau lagi puasa jangan ngajak berkelahi. Kalaupun nak berkelahi malam bilang, nunggu sudah puasa, tapi menpacak jangan juga. Karena Rasulullah mengatakan asyamu junnah. Puasa itu adalah tameng, benteng yang kokoh yang sebenarnya bisa menahan kita dari amarah. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Kalau kalian sedang berpuasa, kata Nabi, maka jangan mencaci maki. Jangan pula kalian emosi, jangan marah. Fa in sabahu ahadun aw qatala. Kadang kita enggak marah, Pak, tapi orang yang mancing kita marah. Maka kata Nabi cukup kita katakan inni mru'un shaim, maaf saya tengah puasa. Bapak Ibu ini muliakan Allah. Kemudian kesalahan berikutnya orang yang berpuasa makan minum berlebihan. Nah, ini yang salah juga nih, Pak. Tidak sedikit di antara kita ketika berbuka balas dendam. Nah, itu ya. Padahal Allah mengingatkan kita di Quran surah Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, kata Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Berhiaslah kalian setiap kali mau ke masjid. Setiap kali mau sholat, Pak. Kita ke masjid mau ngapain kalau bukan sholat? Berhias. Ya, jadi berhias itu dianjurkan ketika mau ke masjid, bukan hanya saat pesta. Gilir pesta, wah Pak, siloknya licin luar biasa. Ya, bajunya bagus. Kenapa mau ke masjid kok baju kita ala kadarnya? Nah, ini penting nih, bahan evaluasi bagi kita semua. Ngadap manusia, pakaian kita bagus, kenapa menghadap Allah kok pakaian kita ala kadarnya? Mungkin ini jawaban selama ini kenapa sholat kita kok nggak khusyuk-khusyuk. Karena kita ketika sholat tidak mempersiapkan diri kita dengan maksimal. Kemudian berikutnya Allah juga melanjutkan lagi firman-Nya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah jangan berlebihan. Segala sesuatu ketika berlebihan itu nggak bagus, termasuk makan dan minum, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengajarkan kepada kita rumus makan itu 3, Pak. Lambung itu mesti dibagi 3. Sepertiga yang pertama dari lambung kita kecil, Pak, nggak begitu besar. Kalau perut besar, ya, bahkan banyak yang hamil gitu. Laki-laki pun banyak yang hamil, cuma tidak melahirkan. Ya, buncit maksudnya, Pak. Nah, kalau lambung kecil, nah lambung kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani. Ma mala'a adamiyun wi'a'a syarran min batni bihasbi ibni Adam akalat yukinna salbuh fa in kana la mahalata lahu fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafsi. Kata Nabi, lambung mesti dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Rumus ini tidak berlaku di Ramadan, Pak. Lambung kita penuh dengan makanan biasanya. Ya. Para sahabat Nabi dulu mereka juga pernah berkata, nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Kami, kata para sahabat Nabi, kaum yang tidak akan makan kecuali lapar dulu. Wa idza akalna fala nashba. Dan kalau kami makan tidak sampai kekenyangan. Jadi berhenti sebelum kenyang, makan saat lapar. Itu rumus makan para sahabat. Dan itu yang menyebabkan mereka menjadi generasi terbaik, mudah menghafal Quran, mudah menerima nasihat, dan mudah melakukan amal soleh dan kebaikan. Berbeda dengan kita, Pak. Lapar tak lapar, makan. Sekali makan, Masya Allah ya. Jadi ayo bagi lambungnya jadi 3.
Nanti saat Ramadan kalau ini kita lakukan, percayalah semua sunnah Rasul itu pasti ada kebaikan. Lalu apa bahaya banyak makan? Nah, ini pernah disampaikan oleh Luqmanul Hakim, orang yang namanya Allah abadikan menjadi nama sebuah surah di dalam Al-Quran. Orangnya kulitnya hitam, menurut ahli tafsir bibirnya tebal. Ya, dalam sejarah itu kata ulama kita ada 3 orang kulitnya hitam, bibirnya tebal, tapi menjadi penghuni surga. Bilal bin Rabah. Ya, ini yang pertama, muadzin ya dalam Islam. Yang kedua, Raja Najasyi. Raja yang menerima hijrah pertama dan kedua umat Islam. Jadi hijrah ke Madinah itu bukan hijrah pertama dan kedua, itu udah hijrah yang kesekian, Pak. Hijrah pertama umat Islam itu ke sebuah negeri namanya Habasyah, yang dipimpin seorang raja namanya Najasyi, kulitnya hitam. Tapi beliau adil, dan akhirnya beliau pun masuk Islam. Gara-gara Raja Najasyi inilah sejarahnya, Pak, adanya salat gaib. Karena Nabi mendengar berita, kata Anas bin Malik, tentang kematian Raja Najasyi, namun Rasulullah tidak memungkinkan untuk berangkat ke sana. Maka disyariatkanlah salat gaib. Orangnya tidak ada jenazahnya, tapi kita menyolatkan jenazahnya dari jauh. Raja Najasyi. Yang ketiga, orang yang kulitnya hitam tapi masuk surga, Luqmanul Hakim. Ulama sepakat beliau bukan nabi, beliau ahli hikmah, orang yang punya kebaikan yang luar biasa, yang di dalam Al-Quran itu beliau sangat peduli sama anaknya. Ini ayah yang bertanggung jawab, Pak. Tidak hanya buat anak, tapi didik anak. Karena banyak di antara kita nih semangat buat anak, tapi tidak semangat mendidik anak. Ya, nah Luqman di antara nasihat beliau kepada anaknya yang sering kita dengar tuh, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak, jangan berbuat syirik kepada Allah. Beliau takut anaknya berbuat syirik. Lah kita orang tua hidup di zaman sekarang malah menjerumuskan anak dalam kesyirikan. Di kampung-kampung, Pak, ya nggak usah jauh-jauh lah, di kampung saya, anak kecil dipakaikan jimat, kalung, ya macam-macam lah. Itu bagaimana itu nanti di hadapan Allah orang tua yang seperti itu. Nah, Luqman pernah mengingatkan bahayanya banyak makan. Idzam tala'atil ma'iddah, kalau lambung kalian sudah penuh dengan makanan, kata Luqman, namatil fikrah, otak buntu berpikir, Pak. Kalau terlalu banyak makan, belajar tuh nggak konsen, nggak fokus. Kalaupun fokus hanya berapa menit saja. Lihatlah, maaf beribu maaf, yang banyak makan tuh kalau dengar kajian biasanya tidur. Nah, yang tidur-tidur nih mungkinan banyak makan. Nah, tapi yang menjelang enggak, insyaallah ya. Orang yang banyak makan tuh ini susah mikir, Pak. Ya, ini bukan nyindir, Pak. Memang nyebut memang. Dia sama nege, Pak. Ya. Tapi saya nggak pernah, Pak. Dimanapun saya ngajar nggak pernah bangunin orang tidur. Karena terkadang yang tidur itu lebih masuk ilmunya dibandingkan yang mencelam. Ya, satu sisi. Yang kedua, saya tidak mau mempermalukan yang tidur-tidur. Mungkinnya keleteh mungkin. Atau banyak makan tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini bahaya yang pertama, kata Luqman. Yang kedua, orang yang banyak makan itu, kata Luqman, kharrasatil hikmah, wibawanya berkurang, baik di hadapan Allah maupun di hadapan kita manusia. Tengoklah, maaf beribu maaf, yang banyak makan itu kita agak kurang respect, Pak. Dan yang paling bahaya yang nomor 3 ini, kata Luqman, orang yang banyak makan, wa qa'adatil a'da anil ibadah, tubuh akan malas beribadah. Mau kalau berbuka perut dah kenyang, nak tarawih itu ngantuk, Pak. Kalaupun berangkat bawaannya lesu, malas. Tapi kalau perut kita tidak sekenyang yang biasanya, insya Allah ketika kita beribadah, maka akan mudah nanti untuk beribadah lebih khusyuk, insya Allah. Ya, ini kesalahan yang berikutnya, ya, yang banyak terjadi, makan berlebihan saat puasa, khususnya saat berbuka. Kemudian kesalahan berikutnya dalam berpuasa, banyak yang membatalkan puasanya karena makan minum lupa. Ini salah. Yang benar kata Nabi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, man nasiya wa huwa shaim
fa'akala aw syariba, kalau kalian lupa saat sedang berpuasa lalu kalian makan, kalian minum, falyutimma shaumah, lanjutkan aja kata Nabi puasanya. Sahih hadisnya, Pak. Kenapa? Fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Yang ngasih dia makan, yang ngasih dia minum sebenarnya Allah, kata Rasulullah. Jadi makan lupa, misalkan di puasa pertama yang paling sering itu. Karena sedang lupa kita berpuasa, akhirnya kita makan satu piring misalkan. Ingatnya setelah makan, puasa. Nah, yang seperti ini lanjutin aja, Pak. Kalau kita lupanya tengah makan satu piring, baru setengah piring, jangan dilanjutkan lagi makannya. Nah, sedekahkan saja sama hewan. Yang dilanjutkan itu puasanya, makannya berhenti, Pak. Ya, begitu juga dengan minum tidak sengaja. Nah, ini lanjutkan. Inilah tadi yang saya sampaikan di awal, betapa pentingnya kita belajar seperti ini, supaya hal-hal yang seperti ini kita bisa sampaikan. Tapi insya Allah kalau kita yang sering duduk di majelis ilmu ini emang aman. Tapi orang-orang di luar yang mungkin tidak mengetahui tentang hadis ini. Kemudian berikutnya, kesalahan yang sering terjadi dalam berpuasa, lambat berbuka. Ini salah, Pak. Anjuran yang benar, berbuka itu adalah dipercepat. Dipercepat bukan berarti lom azan langsung berbuka. Maksudnya, kalau sudah azan jangan ditunda lagi. Walaupun kita merasa lebih kuat, ya. Mentang-mentang merasa lebih kuat, lalu kita menunda. Nah, jangan, ya. Begitu juga nanti kalau seandainya Ramadan, masjid mana yang jadi patokan? Masjid yang pertama kita dengar. Tidak mesti dari masjid kita ini. Kalau dari misalkan tempat tinggal kita, itu yang pertama didengar, ya itu udah masuk berarti. Karena bisa jadi muazin di masjid kita, ini masjid lain ada kali, kok nih lo azan-azan, tengah sakit perut mungkin dia. Atau muazinnya telat, karena muazin kita kan nggak tinggal di sini. Nah, jadi mana azan yang pertama kita dengar itu yang jadi patokan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan berbuka ini, untuk para muazin, ya berbukalah dengan segelas air atau sebiji kurma lalu azan. Jangan berbuka dulu baru azan. Nah, ini banyak nih, Pak, di beberapa masjid yang lain muazinnya sibuk berbuka, jamaah di rumah-rumah pada nunggu, lom azan-azan lah. Ini muazin yang zalim ini, Pak. Tiap hari beli selama 30 Ramadan macam nih. Kesian kayak jamaahnya. Jadi kalau yang muazin nanti, saran saya berbukalah untuk membatalkan, lalu setelah azan silakan makan, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kesalahan yang berikutnya adalah terlalu cepat sahur. Ini juga salah, Pak. Walaupun kalau kuat ya silakan, tidak sahur pun boleh. Cuma kalau kita berbicara sunnahnya kata Rasulullah dianjurkan mentakhirkan sahur. Ada hadis riwayat Imam Albani dalam kitabnya Shahihul Jami, Rasulullah mengatakan, "Inna ma'syaral anbiya," kami semua nabi dan rasul diperintahkan 3 hal kata Nabi. Pertama, an-nu'jila iftarana, menyegerakan berbuka. Wa nu'akhira sahurana, mentakhirkan sahur. Itu sunnahnya, Pak. Wa nada'a aymanana ala syama'ilina fi shalah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, kami para nabi dan rasul diminta meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Nah, ini 3 perintah Allah kepada para nabi dan rasul. Satu diantaranya mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Kesalahan berikutnya dalam berpuasa, makan makanan berbau, dak sikat gigi, berangkat ke masjid. Nah, ini dalilnya dulu kita baca, Pak. Hadis riwayat Imam Muslim 564 nomor hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akalal basal," barang siapa makan bawang merah yang bombay itu, Pak, basal namanya. Wasum, bawang putih. Wal kurras itu daun bawang. Nah, ini banyak di pasar kita. Ya, barang siapa makan 3 ini, fala yaqrabanna masjidana, jangan ke masjid kata Nabi. Karena orang Arab dulu, Pak, hobi makan ini, bahkan sekarang hobi mereka. Saya di Mesir juga masih ketular ini, Pak. Waktu di Mesir itu makan ini udah menjadi kebiasaan tiap hari, karena jarang makan nasi di Mesir. Makan roti itu kemudian dicecel sama full kacang-kacangan. Nah, untuk menambah rasanya itu bawang mentah ini, nah.
termasuk daun bawang. Sampai sekarang pun hobi makan daun bawang. Orang rumahku sampai heran gitu. Apa asa? Cicip lah kata saya. Itu. Dan memang bau mulut Pak. Nah yang seperti ini, kalau nggak sikat gigi jangan ke masjid kata Nabi. Orang Arab dulu kan malas Pak nyikat gigi, jadi mulutnya bau. Kenapa dilarang oleh Nabi orang yang mulutnya bau ke masjid? Fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat terganggu dengan bau mulut orang yang busuk-busuk tadi Pak. Malaikat aja terganggu, apalagi manusia. Coba sesekali Pak dicium tuh sungut itu. Kadang kita sholat di samping orang nih, yang paling sering tuh sholat subuh Pak. Kita takbir sampai kawan kita takbir, Allahu Akbar. Ngos bau, oh ya Allah. Nggak ditegur takutnya malu, nggak ditegur banyak yang korban. Nah ini Pak contohnya. Jadi jangan ya. Kok Nabi nggak nyebut petai? Karena petai tidak di Arab saat itu Pak. Nah inilah yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat. Melihat dalil jangan ditelan mentah-mentah. Melihat dalil itu kata Ustadz Adi, jangan hanya melihat teks. Kita perlu melihat konteks. Alasan kenapa Nabi menyebutkan itu. Nabi tidak menyebutkan petai, bukan berarti, oh petai boleh berarti. Petai itu lebih busuk Pak, dibandingkan bawang gitu. Bawang kayaknya masih harum gitu. Ya, begitu juga seperti ada larangan Nabi perempuan haid ke masjid untuk belajar agama. Kalau di masjid itu misalkan ada kajian yang bagus. Betul ada larangan itu Pak. Ada larangan itu kata Ustaz Adi Hidayat. Tapi jangan ditelan mentah-mentah dalil itu. Ini teks. Kita perlu melihat konteks. Kenapa? Karena pembalut saat Nabi mengucapkan itu kata Ustaz Adi tidak secanggih sekarang. Oh, sekarang mah canggih pembalut Pak. Ada lemnya, bahkan ada sayapnya. Iya. Kita kan sering Pak beli buat istri kita. Berarti lebih aman. Maka ketika aman, larangan itu tidak berlaku lagi. Jadi boleh wanita-wanita yang haid, jika ada kajian bagus di masjid dan kajian itu jarang dibahas, maka dipersilakan datang ke masjid dengan syarat sebelum dia ke masjid dia membersihkan darah haid, mengganti pembalut, lalu aman dari najis yang tumpah itu. Nah ini kesalahan yang sering terjadi. Kemudian berikutnya tarawih ngebut. Nah kalau ini jangan ditanya tiap tahun Pak. Tarawih ngebut ini banyak terjadi. Orang lebih mengejar kuantitas dibandingkan kualitas. Padahal yang terpenting dari sholat itu bukan jumlah, tapi kehusyuannya. Sering kita ditanya, mana Ustadz yang paling bagus 2-3 dengan witir atau 11 dengan witir? Jawabannya sebenarnya mana di antara mereka yang paling khusyuk? Mana yang bacaannya tartil? Mana yang membuat kita sholatnya tenang? Bukan jumlahnya, tapi yang terpenting itu adalah kualitasnya. Nah dulu kita sempat 2-3, sekarang 11. Apa berubah lagi? Bang Indra, ada kan? Lagi 11 kan? Nah yang terpenting itu bukan 2-3 atau 11-nya, tapi yang terpenting itu bagaimana jamaahnya khusyuk, bagaimana jamaahnya ibadahnya tenang, rasa takutnya bertambah ketika sholat, dan sholatnya melahirkan perubahan dalam kehidupan mereka dunia akhirat. Bukan ngejar target kuantitasnya, tapi mengejar target kualitasnya. Jadi silakan dicari saja Pak. Kita berhak memilih mana di Ramadan nanti masjid-masjid yang bacaannya, yang sholatnya khusyuk, bacaannya bagus. Nah, tidak mesti dekat masjid kita, ya. Karena kalau di dekat masjid kita terkadang kan atok-atok tuh menguasai, ya, ditegur mertem. Kita yang muda-muda anak maju tidak baca, ya, baru baca nunggu mereka meninggal biasa ya. Kalau mereka masih hidup, mereka masih menguasai biasanya. Itu di kampung-kampung, tapi kalau di kota sih enggak insya Allah. Kemudian kesalahan berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam berpuasa banyak di antara kita hanya semangat di awal saja. 10 pertama masjid ramai Pak. Bahkan saya lewat beberapa masjid sudah pasang tenda sekarang. 10 kedua mulai sepi kelak, dan 10 yang terakhir lahazan, syuruk. Jam 6 ya, oke. 10 yang terakhir sepi masjid Pak. Nah ini salah Pak. Kenapa? Karena hadiah terbaik dari Ramadan itu tidak di 10 pertama.
hadiah terbaik dari Ramadan itu justru ada di 10 terakhir. Lailatul Qadar itu pendapat yang paling kuat kata Nabi, iltamisu fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dia kata Nabi di 10 terakhir di bulan Ramadan, bukan 10 pertama, 10 terakhir. Jadi kalau kita semangat hanya di awal, nah ini tidak tepat. Takutnya nanti kita nggak mendapatkan hadiah terbaik itu, Lailatul Qadar. Kebaikan yang kita lakukan di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun, 4 bulan. Itu 1000 bulan itu, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu yang terakhir, kesalahan yang banyak terjadi di Ramadan berikutnya adalah banyak orang menyia-nyiakan waktu. Ngabuburit, ya istilahnya, sambil nunggu waktu berbuka, nongkrong di mana, ya, pokoknya di tempat-tempat yang menghabiskan waktu ramai biasanya. Padahal kalau kita memahami setiap detik-detik di Ramadan itu detik-detik berharga yang belum tentu tahun depan masih terulang. Nggak ada yang bisa jamin, Pak, tahun depan masih hidup atau enggak kita. Mungkin ada yang sudah meninggal duluan nih tahun depan. Ya, apa Pak Rustam, apa Sapi, ini tidak tahulah saya. Ya, nggak tahu kita, Pak. Ya, jadi ayo setiap detik waktu di Ramadan nanti jangan ada kesempatan untuk dihabiskan perkara yang sia-sia. Ya, kita mesti mengisi setiap detiknya, setiap waktunya dengan perkara-perkara yang bermanfaat, ya. Bila perlu, kalaupun daripada melakukan perkara yang sia-sia, tidur sajalah, Pak. Itulah makna tidur orang yang berpuasa itu pahala, jika dia berniat daripada menghabiskan waktu dengan perkara yang sia-sia, dia tidur. Tapi tidur yang tidak lama. Kalau dari pagi sampai petang tidurnya lah, beda lagi babnya itu. Terakhir, kesalahan yang banyak terjadi dalam berpuasa, banyak umat Islam puasa Ramadan tapi tidak sholat. Nah ini banyak, Pak. Ya, saya ini sering ngisi iftar jamaah. Iftar jama'i diundang di kantor-kantor, dinas-dinas, di rumah-rumah makan, itu ngasih tausiah menjelang berbuka. Dan terkadang mereka yang berbuka itu tidak sholat sama sekali. Nah ini kan kasihan kita, Pak. Ya, batal nggak puasanya orang yang kayak gitu? Ya enggak. Ketika dia puasa dapat pahala kalau terpenuhi rukun dan syaratnya. Tapi satu sisi ketika mereka meninggalkan sholat, mereka mendapatkan dosa. Ya mirip-mirip dengan orang yang berjilbab tapi sibuk ngomongin aib orang atau membongkar aib orang. Nah ini satu sisi, dengan dia berjilbab dia dapat pahala, tapi ketika dia melakukan maksiat nggak ada pengaruhnya ke jilbabnya. Kan banyak nih perempuan mengatakan percuma berjilbab tapi macam ni. Enggak, tidak ada istilah percuma. Ketika dia berjilbab dia menjalankan satu ketaatan, dan ketika dia berbuat baik dia menjalankan ketaatan yang lain. Tidak ada sangkut pautnya. Nah, saya mengajak kita di poin yang terakhir ini, Bapak Ibu, khususnya kita para ayah, tolong nanti ingatkan keluarga kita, khususnya istri kita dan anak-anak kita, ketika mereka kuliah, sekolah, sampaikan, nah, puasa jangan lupa sholat, ya. Karena percuma wajah ganteng cikar kalau tidak sembahyang, percuma duit banyak kalau nggak sholat, Pak. Percuma, ya. Yang kita cari itu adalah ridhonya Allah, dan itu tidak akan kita dapatkan kalau kita tinggalkan sholat. Jazakumullah. Ini yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan sedikit nasihat ini bermanfaat bagi kita semua. Ini pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan, bukan tidak ketemu lagi. Pertemuan terakhir menjelang Ramadan, karena ya kalau nggak tanggal 18, 19, 20 nanti tergantung sidang isbat nanti, ya. Saya menganjurkan kita mengikuti itu. Tapi kalau yang ikut Muhammadiyah juga silakan. Ya, Muhammadiyah sudah memutuskan kapan berpuasa Ramadan. Jangan sampai berkelahi kelak. Ngapain kita tidak ngelai yang tidak puasa bayi gitu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Saya doakan Bapak Ibu sehat walafiat, Ramadannya sukses, berkah, dan mudah-mudahan kita semua panjang umur dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga sekeluarga insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.